Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kaidah yang ada dalam kitab Idahul Qawaidul Fiqhiyah bab kedua, kaidah kelima. Nah, kaidah ini berbunyi tasarrufal imamu ala ra'iyati manutu bil maslahah. Ketentuan kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya itu harus berdasarkan pada kemaslahatan. Nah, kaidah ini dia ditetapkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an. Beliau berkata, manzilatul imam minal ra'yati, manzilatul wali minal yatim. Ketentuan seorang imam atau pemimpin terhadap rakyatnya itu sebagaimana ketentuan seorang wali terhadap anak yatim. Di sini Imam Asyuti juga berkata bahwasanya asal dari kaidah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam kitab sunannya. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, Inni nazaltu nafsi minal malillahi bimanzilatil walil yatim. Sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap hartanya Allah sebagaimana seorang wali terhadap anak yatim. In ihtajatu akhadtu minhu. Ketika aku membutuhkannya, maka aku akan mengambilnya. Fa idza aisartu radatu. Dan ketika aku berada dalam kemudahan, maka aku akan mengembalikannya. Fa in istaghna itu istafaftu. Dan ketika aku tidak membutuhkannya, maka aku akan menjauhkan diriku darinya. Dari apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan Sayyidina Umar bin Khattab di sini dapat disimpulkan bahwasanya seorang pemimpin itu dia dalam mengambil suatu keputusan itu harus berdasarkan pada kemaslahatan rakyatnya. Jadi di sini keputusan apapun yang diambil oleh seorang pemimpin itu harus berdasarkan dan mempertimbangkan hal-hal perkara-perkara yang nantinya perkara tersebut akan membawa kemaslahatan bagi rakyatnya. Dan ketika seorang pemimpin itu berada dalam suatu perkara, nah dalam perkara itu terdapat dalam penyelesaiannya itu terdapat banyak hal yang maslahah. Nah, dari sini pemimpin tersebut harus memikirkan manakah dari perkara-perkara tersebut yang paling banyak membawa kemaslahatan bagi rakyatnya. Adapun cabang dari kaidah ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Mawardi bahwasanya seorang pemimpin itu dia tidak boleh mengangkat orang yang fasik untuk menjadi imam sholat. Nah, lantaran di sini meskipun sholat orang yang di belakangnya sah, sholat makmumnya sah, tapi hal tersebut tetaplah suatu perkara yang makruh. Nah, membawa rakyat pada suatu hal yang tidak maslahah itu merupakan suatu perbuatan yang makruh. Juga cabang dari kaidah ini dalam masalah pembagian zakat, misal ketika membagikan zakat, pemimpin itu tidak boleh menyamaratakan kebutuhan rakyatnya. Dia tidak boleh menyamakan antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lainnya, karena kebutuhan setiap rakyat itu berbeda-beda, kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang memang membutuhkan banyak bantuan, ada orang yang dia mungkin biasa-biasa saja, dia tidak terlalu kekurangan. Jadi di sini imam tersebut dia harus meninjau terlebih dahulu manakah dari rakyatnya yang paling membutuhkan dan mana yang tidak terlalu membutuhkan. Jadi pemimpin itu nantinya dia bisa menakar zakat yang diberikan kepada rakyatnya itu nanti. Kaidah ini juga dia tidak hanya bermakna pada tidak hanya bermakna pada keputusan-keputusan pemimpin terhadap rakyatnya, tapi dia juga bermakna penerimaan rakyat terhadap kemaslahatan yang ditawarkan oleh seorang pemimpin. Jadi yang mana ini keputusan itu nantinya akan membawa kemaslahatan atau tidak. Nah, jika kemaslahatan tersebut tidak membawa kemaslahatan, tidak memberikan kemaslahatan bagi rakyat di dalam perkara dunia maupun di akhirat, maka rakyat tersebut atau kita sebagai rakyat boleh ingkar terhadap keputusan pemerintah itu, keputusan pemimpin itu. Nah, kita ingkar dengan cara apa? Yang pertama kita ingkar di golbi, kita mengingkarinya dalam hati. Ketika kita tidak bisa mengutarakan kayak keingkaran kita tidak bisa mengungkapkan ketidaksetujuan atau ketidaksukaan kita terhadap keputusan itu, kita boleh ingkar dengan cara ingkal biqalbi ini. Nah, ketika kita sudah bisa mengingkari dengan hati,
kita bisa mengajak rakyat-rakyat yang lain untuk yang juga maksudnya tidak suka dengan keputusan itu untuk juga ingkar, untuk melakukan bersama-sama kayak seperti menuntut keputusan itu gitu. Tapi jika memang tidak bisa, maka ingkar bikolbi saja itu sudah dianggap cukup. Mungkin sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penjelasan saya masih kurang memahamkan atau masih terdapat banyak kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.